Sebelum masuk ke firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita. Katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Kemanakah kami berseru? Kemanakah kami berseru saat badai datang? Yang kami tahu hanya Engkau Tuhan. Amin Yesus. Pulihkan segala sesuatu. Kami memerlukan keajaiban-Mu ya Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan. Kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Katakan sekali lagi Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan. Kami tak dapat jalan sendiri. Katakan
kami perlu Kau Tuhan. Oh Tuhan, dalam mengusikan jamah kami ya Tuhan, jamah kami Tuhan. Amin, amin, amin. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau baik ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu yang melimpah atas kehidupan kami, itulah yang membuat kami menjadi kuat, yang menjadi kami bisa bertahan di dalam menghadapi segala pergumulan dan persoalan dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami, menolong kami, agar kami bisa hidup dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini tanggal 12 Februari ya Bapak Ibu ya, dan kita tahu 2 hari lagi seluruh dunia merayakan hari kasih sayang ya. Valentine Day, itu sebabnya tadi para petugas tidak seperti biasa yang dress code-nya batik, hari ini pakai pink semua ya. Nah saudara, ada banyak orang yang pro kontra terhadap pelaksanaan atau peringatan hari kasih sayang ya. Kalau saudara melihat di berita-berita media sosial, banyak orang yang tidak setuju ya, bahkan melarang memperingati hari kasih sayang. Pertanyaannya, ada banyak hari yang saudara yang kita peringati ya, baik secara umum, universal. Sini. Satu kali dia akan jadi pengkhotbah juga. Amin. Ya, ada banyak hari yang kita peringati. Ada mungkin Natal, Paskah, atau hari kemerdekaan dan sebagainya. Saudara, tujuannya apa sih memperingati hari-hari tersebut? Sebetulnya tujuannya adalah pada hari diperingati itu mengingatkan kita pada momen-momen khusus tertentu, di mana sesuai dengan hari itu kita kembali mengingat hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Kalau kita memperingati hari pahlawan, tentunya kita mengingat akan jasa para pahlawan. Kalau hari kasih sayang, tentunya kita mengingat bahwa kasih Tuhan kepada kita itu begitu luar biasa. Amin. Nah, pada saat yang sama kita juga mengingat, ya kan, siapa sih orang-orang yang kita sayangi.
Sebetulnya itu makna daripada bagaimana kita memperingati hari-hari tertentu, khususnya minggu ini kita mengingat kembali tentang hari kasih sayang. Itu sebabnya saya ingin bicara tentang satu judul, ya, Real Love, cinta yang nyata, atau terjemahan bebasnya kasih yang sejati, cinta yang sejati. Nah, apa yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu tentang kisah yang sejati ini, kisah nyata ini? Ada banyak cerita Bapak Ibu yang menggambarkan praktek cinta, praktek kasih sayang ketika memasuki bulan Februari. Ada banyak cerita. Yang paling fenomenal mungkin kalau Bapak Ibu mengikuti berita-berita di media sosial, hari ini itu ada hoax, sebuah film yang dulu begitu spektakuler, film Titanic. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada trailer, katanya tanggal 10 Februari akan muncul atau akan rilis film Titanic yang kedua. Film Titanic ini menceritakan kisah cinta antara Jack dan Rose. Nah, ketika film ini ditrailerkan, ya, atau diiklankan akan ditayang Februari tanggal 10, itu seluruh dunia gempar karena cerita itu menurut trailer itu cerita yang agak-agak fiksi ilmiah, karena tokoh yang meninggal atau yang mati dalam peristiwa Titanic itu, Jack and Rose ini ternyata tubuhnya ini membeku, kemudian dengan berbagai macam terobosan sains dihidupkan kembali dan kemudian muncul ceritanya. Tetapi ternyata itu adalah cerita atau trailer yang sifatnya hoax, karena itu hanya iseng-iseng dari orang-orang yang penggemar film ini untuk mencoba menggugah romantisme orang akan film ini. Sampai sekarang sudah tanggal 12, film itu nggak muncul karena memang hoax. Atau Anda mungkin bicara tentang cerita sejati, pernah mendengar film Beauty and the Beast, ya, yang cantik dan yang jelek, ya. Beast itu jelek, mengarah kepada binatang. Dalam cerita itu dikatakan bahwa ada pemuda atau pangeran yang tampan karena kesalahan, dikutuk oleh nenek penyihir menjadi pria yang jelek sehingga dijuluki The Beast. Si nenek itu berkata, engkau akan kembali menjadi pangeran yang tampan kalau ada perempuan yang secara tulus mencintai engkau. Singkat cerita, ya, saya nggak mau cerita panjang-panjang karena dibatasi waktunya. Dalam cerita itu kemudian si The Beast ini, pangeran yang jelek itu, yang sudah dikutuk jelek, ketemulah dengan putri yang sangat cantik yang diberi julukan The Beauty ini. Nah, anehnya si perempuan ini kemudian mencintai dengan tulus pangeran yang sudah dikutuk jelek ini dengan kesungguhan hati. Sampai pada titik tertentu kemudian kutuk dari pangeran yang jelek itu terangkat oleh karena dicintai perempuan yang cantik. Ini juga gambaran dari kisah cinta yang katanya cinta yang sejati, karena perempuan yang cantik itu mau mencintai pria yang jelek. Pesan moralnya apa sih Bapak Ibu? Pesan moralnya yang bagi pria-pria yang jelek nggak usah putus asa. Amin. Karena ada perempuan-perempuan cantik yang mungkin kehilangan fokus sehingga mencintai orang-orang yang jelek tadi. Nah, itulah kisah-kisah ringan tentang kisah nyata. Nah, sekarang kita apa yang firman Tuhan katakan menurut Alkitab tentang the real love ini. Saya kan ajak Bapak Ibu untuk melihat 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18 berkata begini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dalam Alkitab terjemahan The Bible ini, TMB ini, ada terjemahan yang lain, The Message Bible ini. Dikatakan, my dear children, let's not just talk about love, let's practice real love.
Jadi ada terjemahan yang saya pikir agak lebih real gitu ya, bahwa anak-anakku, mari kita itu tidak sekedar bicara tentang cinta ya, let's not just talk about love. Kita ini kan lebih senang bicara tentang cinta, ya kan? Talk about love itu menarik gitu loh. Tetapi Yohanes berkata harus kita lebih meningkat ya, jangan hanya sekedar just talk about love, tetapi mari kita mempraktekkan, menyatakan ya the real love tadi, kisah yang nyata. Nah, perhatikan di dalam teks kita ini Bapak Ibu, di dalam bahasa Indonesianya, di dalam 1 Yohanes 3 ayat ke-18 ini, ada dua kontroversi atau pertentangan yang coba diangkat oleh penulis Yohanes. Dikatakan begini, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Perhatikan kalimat ini sejajar. Jangan kita mengasihi dengan perkataan atau dengan lidah. Itu antara perkataan dengan lidah, tata bahasanya sejajar. Kata-kata dan lidah. Tapi perhatikan ketika bicara tentang real love, Yohanes berkata begini, jangan dengan kata-kata, jangan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau saudara merenungkan akan teks ini, Anda mungkin berkata, kok grammarnya agak salah ya? Mestinya kan begini, tetapi dengan perbuatan dan dalam tindakan. Itu levelnya sama, perbuatan dan tindakan. Kalau yang pertama perkataan dan lidah, itu levelnya sama, gramatikalnya benar. Tetapi pada paradoksnya ya, jangan pakai begini tapi begini, kalimatnya menjadi enggak sejajar. Perbuatan dan dalam kebenaran. Kenapa tidak perbuatan dan dalam tindakan? Nah, ternyata Bapak Ibu, setelah saya mencoba untuk menggali kenapa sih gitu loh. Ternyata kata perbuatan dan dalam kebenaran itu merujuk kepada kasih itu harus dinyatakan di dalam perbuatan sesuai dalam perspektifnya Kristus. Kebenaran itu bicara tentang koridor daripada kasih Kristus, batasan di dalam kasih Kristus. Nah, saya mulai menjadi oh, berarti ada kasih yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang menjadi tindakan kita, tetapi sebetulnya kasih itu bukan kasih di dalam perspektif Kristus, kasih dalam perspektif kita, kasih dalam perspektif manusia. Itu sebabnya saya mau katakan bahwa ketika kita melakukan tindakan kasih itu tidak selalu tindakan yang menyenangkan, baik menyenangkan diri kita atau menyenangkan objek yang kita kasihi. Saudara perhatikan kalimat saya, banyak kali kita berpikir bahwa tindakan kasih adalah tindakan yang tujuannya itu menyenangkan. Nanti akhir khotbah ada sedikit game di mana hadiahnya sudah ada di sini Bapak Ibu. Coklat. Ya, jadi jangan pulang dulu supaya dapat coklat. Siapa tahu tahun depan hadiahnya bukan coklat tapi kulkas 4 pintu gitu. Nah, seringkali kasih itu kan hadiah-hadiahnya sesuatu yang menyenangkan kita. Kita dapat coklat mungkin, atau di sini yang sudah kapelan, udah pasangan, nanti pulang janjian makan soto bareng-bareng, sama-sama menyenangkan. Atau yang lagi populer sekarang, ya, ke Mixu, apa bacanya apa ya? Andrea? Misue itu yang pasca sarjananya Mandarin, Misue gitu. Nah, siapa tahu nanti Markus sama Rini pulang langsung ke Mixue. Ya kalau nggak bisa ke Mixue, paling nggak ya ke es puter di pasar besar Gus ya. Tapi selalu konotasinya pernyataan atau perbuatan kasih itu sesuatu yang menyenangkan. Tetapi teks ini mengajarkan kepada kita nggak begitu. Kasih itu tidak bersifat menyenangkan, tetapi kasih itu bersifat membangun. Dalam perspektif Kristus membangun. Itu sebabnya
Alkitab katakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, bukan dengan lidah, ya. Let's not just talk about love. Mari kita tidak hanya sekedar bicara tentang cinta, tetapi marilah kita perbuat, ya. Berbuat cinta. Practice real love. Bukan sesuatu yang menyenangkan kita, bukan sesuatu yang menyenangkan pasangan kita, tetapi sesuatu yang membangun pasangan kita, yang membangun diri kita. Itulah yang dimaksud dengan the real love dalam perspektif Alkitab. Itu sebabnya cinta sejati itu bukan sekedar perkataan, judul saya di atas. Tetapi cinta sejati itu perbuatan. The real love, ya, bukan sekedar bagaimana kita bisa just talk about love. Kalau hanya sekedar just talk about love, saya tahu Andre itu punya bakat besar, pinter ngomong dia. Tapi hari ini Andre, firmannya gitu loh. Ya, just talk about love, tapi harus mempraktekkan. Nah ini yang susah, mempraktekkan. Bagaimana kita menyatakan kasih kita itu dengan perbuatan-perbuatan yang membangun pasangan kita. Amin Bapak Ibu? Amin. Jadi bukan sekedar rayuan. Engkau wanita satu-satunya di dunia bagiku, tapi di tempat lain masih ada. Itu kan kasih yang pleketek. Iya kan? Banyak orang pandai untuk bersilat kata, bertutur kata, tapi tidak pandai untuk mewujudkan kata-kata itu di dalam perbuatan. Jadi ini kembali sebuah hiburan bagi para pria-pria yang tidak jago ngerayu. Alkitab mengatakan memang enggak penting dalam cinta itu seberapa puitis Anda membuat rayuan, tidak seberapa penting Anda mampu membuat pasanganmu melambung kayak lagunya si Dewi itu, ya. Ya, walaupun tidak bersayap tapi bisa terbang, enggak perlu kayak begitu. Tetapi yang dibutuhkan kasih itu adalah bagaimana kita bisa membangun pasangan kita. Amin? Amin? Hari ini kalau saya mau saksi, saya cukup berhasil membangun pasangan saya, Bapak Ibu. Sebelum kenal sama saya tuh berat badannya enggak seperti ini. Tapi setelah berapa tahun ya dengan saya? Saya enggak lupa. Udah berapa tahun. Itu sudah terbangun, mengembang ke kanan ke kiri. Luar biasa. Amin. Itu the real love. Jadi nanti kalau saya pulang di mobil saya bisikin, it is the real love. Ya, you are big every day. semakin gede. Nah itu yang pertama. Saya udah diwanti-wanti Bapak Ibu, jangan lama-lama gitu. Jadi saya langsung pada poin yang kedua. Yang kedua, cinta sejati itu bukan untuk kepentingan diri, ya. Tetapi cinta sejati itu peduli kepada orang lain. Ayo kita baca ayatnya. 1 Korintus 13 ayat 4 dan yang kelima. Saya akan baca dua ayat ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang ingin saya garis bawahi di sini dua kata, bahwa satu, kasih itu murah hati. Kedua, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu berorientasi pada orang lain. Dan yang menarik saudara, ketika saya baca dalam The Message Bible kata murah hati, ayo kita perhatikan baik-baik. Terjemahan yang saya pikir sangat mengena, ya, bahwa apa yang dimaksud dengan murah hati. Dikatakan begini, love cares more for other than for self. Kasih itu lebih peduli kepada orang lain daripada kepada diri sendiri. Amin? Amin?
Kasih itu adalah kepedulian kepada orang lain. Care more for other than for self. Lebih mempedulikan orang lain daripada mempedulikan diri kita sendiri. Ini level tinggi Bapak Ibu. Kasih yang level tinggi. Tak kasih contoh sederhana lah ya. Bapak Ibu pernah nggak ikut acara yang makan secara prasmanan? Pernah kan? Bagaimana kecenderungan orang-orang dalam acara makan yang prasmanan? Kecenderungannya adalah setiap orang mencoba untuk lebih dahulu. Nah, peduli orang lain kebagian apa enggak, yang penting aku sudah dapat, kan begitu. Perhatikan baik-baik. Orang itu langsung ngambil piring, yang pertama yang dia pikirkan, enggak peduli apakah perut saya itu muat apa tidak dengan makanan yang saya ambil, kan begitu. Minyak, bakminya plek, ayamnya plek, satenya plek, sampai munjung pol, ya kan? Gunung Bromo pindah ke piring itu. Dan kemudian kalau antri, dia nggak peduli apakah orang di sebelah kita itu mau maju apa enggak, pokoknya dia duluan. Nah, kadang-kadang kebanyakan manusia punya kecenderungan lebih peduli kepada kepentingan dirinya daripada kepentingan orang lain. Nah, hari ini kita belajar Bapak Ibu, bahwa yang dimaksud dengan murah hati itu bukan sekedar kapasitas kita untuk memberi, bukan sekedar kemampuan kita untuk berbagi, tetapi lebih tinggi daripada itu, ya lebih ultimate daripada itu. Ternyata kasih yang murah hati itu adalah bagaimana kita bisa peduli kepada orang lain, tidak berhenti di sini, peduli kepada orang lain lebih daripada mempedulikan diri kita. Amin. Angel ya. Amin. Amin. Ini susah. Kita ini kan tipe orang yang gampang tersinggung. Nggak diperhatikan, tersinggung. Nggak disapa, marah. Nggak dianggap, marah. Engkau nggak punya kasih gitu loh. Kenapa? Karena kasih itu adalah bagaimana kita mampu mempedulikan orang lain daripada mempedulikan diri kita sendiri. Sekali lagi, amin Bapak Ibu. Amin. Itu the real love. Ya kan? Care more for others than for self. Peduli orang lain lebih daripada mempedulikan diri kita sendiri. Jadi kalau ada sesuatu Bapak Ibu, utamakan orang lain. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata begini, kalau engkau diundang dalam pesta, jangan engkau duduk di depan. Ambil posisi di belakang, sampai orang yang punya pesta itu mempersilakan engkau di depan. Artinya apa sih? Kalau ada pembagian apapun, Bapak Ibu nggak dapat, nggak usah tersinggung, nggak usah marah lah. Saya ingat 2 hari yang lalu pengalaman istri saya ya, kita kalau pagi itu nggak pernah masak, beli di orang gitu kan. Nah kemudian ada orang yang datang belakangan, didahulukan sama si penjual. Kemudian istri saya komplain, loh kok dia duluan sih? Oh ya habis ini ibu kalau begitu, untuk menebus kesalahan si penjual. Nah jawaban istri saya itu mengena sekali, enggak. Saya seorang guru, seorang pengajar yang mengajarkan budaya antri. Orang yang lebih dulu saya layani dulu. Ini. Saudara sih, kenapa sih di negara-negara maju itu ya, orang sekolah kelas 1, 2, 3 itu enggak ada ujian, enggak ada macam-macam, itu diajari budaya. Supaya ngerti antri, peduli kepada orang lain, setelah tata keramanya, habitnya terbentuk, baru diajarkan tentang kognitif. Di Indonesia beda. Masih PAUD aja sudah belajar calistung, baca, tulis, hitung, tapi nggak diajari tentang sopan santun dan sebagainya. Hari ini ayo kita kembali kepada Alkitab, back to Bible, bahwa kasih adalah kemampuan kita untuk peduli kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang lebih dahsyat lagi, yang dimaksud dengan tidak mencari keuntungan diri sendiri itu apa?
The Message Bible berkata begini Bapak Ibu, ya. Isn't always me first. Jadi bagaimana kita tidak mencari keuntungan sendiri itu diterjemahkan sebagai tidak selalu berkata dulu kan saya. Me first. Kasih nggak begitu. Kasih selalu mengutamakan orang lain gitu loh. Nah ini Alkitab mengajarkan kepada kita, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kalau engkau punya kasih ya, isn't always me first. Bayangkan dengan kita Bapak Ibu, kita itu selalu cenderung untuk mengutamakan, mempertamakan kita. Saya ketika membaca ini ada banyak berkat secara rohani dalam kehidupan saya secara pribadi. Kalau saya punya kasih, berarti saya nggak boleh dong selalu mengatakan saya yang pertama. Nggak boleh. Banyak orang selalu pengen dianggap saya yang pertama. Ayo kita belajar, khususnya para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Kadang-kala posisi-posisi yang kita miliki itu selalu membuat pemikiran bahwa karena saya punya posisi ini, maka sayalah yang menjadi yang pertama. Enggak, kalau engkau punya kasih, isn't always me first. Kita enggak selalu jadi yang pertama. Biarkan orang lain jadi yang pertama. Itu kasih. Jadi kalau saudara belajar akan kebenaran kasih dalam hari kasih sayang ini, ternyata kasih itu bukan sekedar perasaan, romantisme, emosional, tidak. Alkitab mengajarkan kita lebih dalam daripada yang namanya kasih itu. Kasih bukan sekedar perkataan, tapi perbuatan. Kasih bukan sekedar mengutamakan diri kita, tetapi harus mengutamakan orang lain. Dan yang luar biasa tulisan Paulus ini, apabila kita punya kasih, engkau tidak pernah menganggap dirimu yang pertama. Engkau tidak pernah menganggap dirimu lebih penting dari orang lain. Tetapi engkau kalau punya kasih selalu berkata, orang lain lebih penting dari saya. Isn't always me first. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar secara singkat pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu. Kita belajar bagaimana kita punya kasih. Jangan mengagungkan diri, jangan punya gangguan narsistik ya. Kita semua adalah orang-orang yang sehat di dalam Tuhan. Miliki kasih, peduli kepada orang lain, dan tidak pernah menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain. Justru orang lain yang perlu kita perhatikan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Silakan musik.